Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kita akan membahas tentang metodologi penelitian bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang research gap. Apa itu research gap? Kita bayangkan selama ini ketika kita ingin melakukan penelitian, kita sempat bingung apa yang akan kita teliti, terutama buat mahasiswa S1 ketika dibebani untuk membuat skripsi, kemudian kita baru bingung apa yang mau kita teliti. Sering kita termenung mencari ide dan tidak nemu juga. Pertanyaannya, bagaimana cara yang paling bagus untuk bisa membuat penelitian yang berkualitas? Ini pentingnya research gap atau celah penelitian. Kita awali dari kita sering membaca buku atau penelitian-penelitian terdahulu, sehingga kita akan menemukan dari usaha itu ada permasalahan di dalam penelitian pertama dan penelitian selanjutnya. Ini kita ngomong penelitian yang seragam ya. Misalkan meneliti tentang konsep kewirausahaan. Pada penelitian 1, mereka bercerita tentang konsep A misalkan. Kemudian kita melihat ada konsep B di penelitian kedua. Tetapi pada faktanya kita bisa melihat di antara A dan B ini masih ada ruang sebenarnya yang bisa dijelaskan oleh penelitian yang lain. Jadi dari bacaan kita itu kita menemukan sebenarnya konsep kewirausahaan itu tidak harus A atau B ya. Sebenarnya bisa dibuat AB sebenarnya, atau ada A aksen atau B aksen. Jadi di situ kita menemukan adanya celah penelitian baru. Nah, itu yang kita gunakan untuk bahan kita untuk membuat penelitian selanjutnya. Lebih jauh tentang research gap, mari kita simak kuliah kita. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang apa itu research gap. Jadi di awal tadi saya sudah berikan ilustrasi dan kita akan penasaran apa itu research gap yang sebenarnya. Research gap adalah celah penelitian atau hasil dari usaha dalam mengidentifikasi celah atau wilayah pengetahuan yang entah kosong atau perlu diisi dengan pemahaman baru atau dengan pengetahuan baru yang perlu dimunculkan melalui sebuah penelitian. Jadi celah penelitian itu kita bisa identifikasi berdasarkan bacaan kita dan berdasarkan penelitian yang terdahulu, dan di situ kita temukan adanya celah kosong pada ilmu pengetahuan yang harus diisi. Nah, diisinya dengan apa? Dengan kita melakukan penelitian untuk mengisi kekosongan itu. Akhirnya itu akan menjadi temuan-temuan baru kita yang akan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Itu definisi dari research gap. Lalu kita tanya, apa sih manfaatnya research gap dibandingkan kalau kita mencari penelitian melalui ngambil dari udara atau dari mana gitu. Yang pertama adalah research gap dibangun melalui bacaan dan penelitian terdahulu. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu istilahnya itu body of knowledge. Sebuah penelitian itu sudah terbangun dengan baik. Jadi ada penelitian terdahulu yang sudah kita baca dan kita tinggal meneruskan. Kalau kita pure membuat dari awal, maka bisa jadi ada orang lain yang sudah meneliti, ada orang lain yang sudah mengembangkan ilmu pengetahuan itu, sehingga penelitian kita dianggap jauh dari bagus, dianggap banyak sekali kekurangan karena tidak membaca penelitian terdahulu, atau kita bahkan tidak mengetahui ilmunya sebelum melakukan penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, research gap ini akhirnya kita tahu kita mau mengarah kemana nih penelitian kita. Kenapa? Karena penelitian terdahulu itu sudah ada A, kemudian ada B, tetapi ada permasalahan baru yang muncul di antara A dan B. Oh, jadi ada ruang baru di antara A dan B. Jadi kita tahu, kita mempunyai tujuan untuk meneliti kemana arah
tujuan penelitian kita itu. Kita tahu setelah kita mengetahui adanya celah penelitian. Yang ketiga adalah keaslian penelitian. Jadi penelitian kita itu benar-benar asli karena kita menemukan adanya permasalahan yang belum dijawab oleh penelitian-penelitian yang lain. Jadi originalitas dari penelitian kita itu ada, karena ini hasil dari menganalisa adanya kekurangan yang timbul dari penelitian-penelitian terdahulu. Poin yang keempat adalah kebaruan penelitian atau novelty. Karena ini adalah hasil analisa, maka yang dimunculkan mesti suatu hal yang baru. Kalau tidak baru, artinya sudah ada penelitian terdahulu yang melakukannya. Itu 4 alasan mengapa ResearchGate itu dilakukan. Apa saja Pak jenis-jenis ResearchGate? ResearchGate itu ada 4, yaitu gap teoritis, gap konseptual, gap metodologi, dan gap empiris. Apa itu masing-masing penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah gap teoritis. Dalam penelitian sering kita jumpai keterbatasan teori yang menjelaskan tentang fenomena yang ditemui di lapangan. Apa ini maksudnya? Jadi kita sudah membaca banyak penelitian, banyak ilmu pengetahuan, namun masih ada fenomena di lapangan yang belum bisa dijelaskan melalui penelitian-penelitian terdahulu maupun dari teori-teori yang terdahulu. Makanya gap ini atau celah penelitian ini harus diisi dengan memasukkan teori lain untuk melengkapi fenomena yang kita temukan di lapangan tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah memahami teori apa saja yang sudah digunakan dalam penelitian-penelitian itu atau penelitian terdahulu, kemudian kita mampu memaparkan fenomena apa yang tidak bisa dijelaskan pada teori saat ini, teori-teori pada penelitian terdahulu, kemudian kita akan memunculkan teori baru untuk menjawab fenomena tersebut. Teori ini bisa kita munculkan melalui penemuan kita, atau kita mencari dasar teori dari tempat yang lain atau teori-teori yang belum pernah digunakan dalam penelitian ini. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Oke, kita ambil contoh sebuah artikel perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan relokasi pemerintah daerah. Ini bisa dijumpai, bisa Anda unduh di JRE atau Journal Research Entrepreneurship. Alamatnya http://journal.umg.ac.id. JRE volume 2, issue 2 2019. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Ada teori yang pertama adalah menurut Stroud 1982 dan Semsek 1996, sebagaimana dikutip oleh Evers 2000, mengungkapkan bahwa permasalahan sumber konflik PKL atau pedagang kaki lima dengan pemerintah adalah aspek lingkungan sosial. Di samping itu, kebersihan, keindahan, kenyamanan, serta kesemrawutan terjadi di sehari-harinya. Selama ini aspek tersebut belum dapat menjelaskan perilaku protes PKL yang muncul di dalam sektor informal. Jadi teori pertama adalah PKL itu sangat mengganggu keindahan, mengganggu kebersihan, dan akan menjadi masalah. Teori yang pertama. Sedangkan teori yang kedua, PKL adalah salah satu jenis pekerjaan yang banyak digeluti masyarakat di kota-kota besar. Di negara-negara yang sedang berkembang, para pelakunya kebanyakan adalah pengangguran tersembunyi. Intinya adalah teori kedua menunjukkan bahwa PKL itu adalah penyelamat, karena banyak pengangguran yang bisa diselamatkan oleh PKL. Jadi ada teori yang pertama adalah PKL itu mengganggu keindahan, teori kedua PKL adalah penyelamat dari pengangguran. Nah, berdasarkan latar belakang dan kajian masalah dan penelitian, maka yang menjadi fokus permasalahan dapat ditunjukkan sebagai berikut. Bagaimana perlawanan PKL dan proses relokasi dianalisis dengan teori perlawanan James Scott. Nah, dari dua hal yang bertentangan ini, kemudian ada fenomena bahwa PKL ini akhirnya digusur, maka ada fenomena perlawanan pihak PKL.
Jadi PKL dianggap memang tidak sepenuhnya dia mengganggu keindahan, karena dia juga penyelamat ekonomi bangsa. Makanya mereka merasa terusik ketika mereka akan dipindahkan. Nah, kemudian ada fenomena ini dicarikan teorinya apa ini yang teori baru atau teori mana yang sesuai dengan perlawanan kaki lima ini. Nah, ini yang bisa diambil adalah teori perlawanan James Scott yang menjelaskan bagaimana mereka para PKL kok melakukan perlawanan seperti apa yang mereka lakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di daerah penelitian ini yang diceritakan di sini. Kita tidak akan membahas tuntas, cuma kisi-kisinya saja. Jadi fenomena perlawanan itu bisa dijelaskan melalui penelitian lebih lanjut. Ada celah yang bisa kita teliti, yaitu apa sih yang melatar belakangi para PKL ini untuk melakukan perlawanan. Ini disampaikan bahwa teori James Scott yang bisa menjawab. Apalagi Pak kira-kira yang bisa diambil dari situ? Nah ini, contohnya ini. Jadi awalnya adalah perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan relokasi pemerintah daerah. Kemudian ada gap theory. Ternyata ada pihak yang diuntungkan dengan direlokasinya pedagang kaki lima ini, yakni toko retail modern. Nah, kita melihat ada gap theory. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlunya konstruksi sosial pedagang tradisional. Bagaimana akibat penghadiran pedagang retail terhadap pasar-pasar regional, tanggapan pedagang tradisional terhadap menjalannya independen farmers, bagaimana seharusnya pemerintah daerah melindungi pasar tradisional. Nah, akhirnya muncul judul baru dari sini. Kita melihat ada gap theory. Judul baru apa? Konstruksi sosial pada pedagang tradisional dalam menghadapi era kompetisi perdagangan bebas. Nah, ini bisa muncul baru. Ini kebetulan saya sudah tulis dan silakan dicek di JRE juga, di jurnal JRE milik Prodi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Ini saya kasih contoh. Kemudian kita akan masuk gap yang kedua, yaitu gap konseptual. Apa itu gap konseptual? Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan persepsi tentang sebuah konsep yang digunakan. Konsep ya, ini kita ngomong sesuatu hal yang abstrak. Jadi penelitian A bercerita tentang konsep, menjelaskan konsep itu. Penelitian B juga menjelaskan konsep yang sama, tetapi yang dibahas adalah sesuatu hal yang berbeda. A memahami konsep itu sebagai A aksen, misalkan AB, saya anggap AB, sedangkan peneliti yang kedua menanggapi konsep itu sebagai AC. Loh, ini kok beda padahal hal yang sama. Nah, penelitian dengan gap konseptual ini bertujuan untuk menjembatani antara kesimpang siuran konsep yang disampaikan oleh peneliti 1 dan peneliti 2. Dia mencoba untuk meluruskan kembali, ini loh yang benar konsep yang dimaksud. Bagaimana caranya? Satu, kita harus menemukan konsep yang dipermasalahkan. Beberapa peneliti menyampaikan tentang konsep, tetapi mereka menyampaikannya berbeda. Yang kedua, kita menemukan gap-nya atau kita menemukan celah penelitiannya. Yang ketiga, kita membuat pertanyaan penelitian untuk bisa meluruskan konsep tersebut. Nah, ini bisa menjadi penelitian baru.